Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Alifa N. Rahmi Belaga dari kelas 11 IPS. Asal sekolah saya Madrasah Aliyah Negeri 2 Flores Timur. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Si Jedo dan Peran Perempuan di Balik Pangan Orang Lama Holot. Begini ceritanya. Dikisahkan pada suatu masa terjadi bencana kelaparan yang sangat hebat menimpa warga suku Lama Holot. Bencana kelaparan itu menimpa seluruh penduduk termasuk satu keluarga yang terdiri dari 8 bersaudara. Mereka terdiri dari 7 orang laki-laki dan seorang perempuan yang bungsu. Si Jedo, akrab si bungsu ini dipanggil. Pada suatu hari, Jedo mengajak kakak-kakaknya untuk menebas hutan dan membuat kebun. Setelah kebun selesai dipagari, hujan deras pun tiba. Ketujuh saudara laki-laki Jedo tidak tahu apa yang akan mereka tanam di kebun keesokan hari. Mereka pun menangis tak henti. Dalam kehilangan asa, Jedo meyakinkan kakak-kakaknya agar dapat pergi bersama-sama ke kebun yang bakal mereka kerjakan. Tak perlu khawatir, lahan akan menyediakan bahan makanan yang melimpah buat kalian semua. Seru Jedo. Meskipun kebingungan, kakak-kakak Jedo tetap mengikuti nasihat si bungsu. Keesokan paginya di kebun, Jedo meminta mereka menancapkan sebatang kayu di tengah lahan. Ia juga minta dibawakan sebuah batu ceper yang cukup besar yang diletakkan berdampingan dengan sebatang kayu yang ditancapkan itu. Lalu Jedo pun duduk di atas batu ceper. Dan dengan tenang, ia lalu berkata kepada saudara lelakinya yang termuda. Dengarkan pesan saya, dan setelah saya selesai, maka kerjakan apa yang kupesankan tadi. Jangan takut dan jangan sedih, sebab apa yang kupesankan sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Lera wulan, tanah ekan. Penggalah kepalaku, dan jika aku sudah tidak bernyawa, maka biarkan darahku membasahi batu yang kududuki sekarang. Biarkan ia mengalir ke seluruh pojok kebun. Dan setelah semuanya selesai, kamu semua boleh pulang ke rumah. Dan 6 hari kemudian, kalian semua boleh kembali lagi ke sini, kata Jedo. Mereka terkejut dan sedih mendengar pesan Jedo. Dan dengan terpaksa, ketujuh saudara laki-laki Jedo menuruti pesan Jedo. Lalu
dipenggalah kepala Jedo dengan sebilah kelewang. Darah berceceran membasahi batu ceper dan merembes ke seluruh pojok kebun. Setelah itu, ketujuh saudara laki-laki Jedo kembali pulang ke rumah mereka dengan hati yang sangat sedih. Dan 6 hari kemudian, mereka datang kembali ke kebun sesuai dengan pesan Jedo. Setibanya di kebun, perasaan gembira dan sedih terjadi silih berganti. Ternyata tanah yang dibasahi oleh darahnya Jedo kini tumbuh subur berbagai jenis pangan. Ada padi, labu, jewawut, jagung, sorghum, dan bahan pangan lain yang lalu mereka namai dengan nama-nama lokal. Beberapa bulan setelahnya, musim panen pun tiba. Semua hasil panen mula-mula dikumpulkan di atas batu ceper sebagai peringatan sekaligus penghormatan kepada Jedo yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemakmuran saudara-saudaranya. Setelah itu, setelah seluruh hasil panen terkumpul, barulah ia diangkut ke rumah dan dimasukkan ke dalam lumbung. Sampai saat ini, ketujuh saudara laki-laki Jedo serta seluruh keturunannya mulai hidup dengan makmur dan terbebas dari bencana kelaparan. Hingga saat ini, ada beberapa sawah dan kebun suku Lama Holot selalu ada batu ceper dan tiang pancang yang disebut Jedo Pare Tonung Wujo yang berfungsi sebagai tempat meletakkan semua benih yang hendak ditanam dan tempat mengumpulkan seluruh hasil panen sebelum dibawa ke lumbung. Demikian kisah si Jedo dan peran perempuan di balik pangan orang Lama Holot. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah kita harus menghormati dan mengakui pengorbanan kaum perempuan. Karena kaum perempuan memegang andil besar dalam pemenuhan pangan suku Lama Holot. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.